Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Tom Swe, dan dalam pertemuan kali ini saya menyambung video yang kemarin ya. Kalau kemarin kita membahas soal bagaimana memasarkan entok anakan atau breeding, menjual DOE gitu ya. Sekarang di tema kali ini saya akan membahas sedikit terkait strategi atau tips untuk pemasaran entok dewasa atau pedaging. Jadi pemasaran entok dewasa dapat menjadi peluang yang sama seperti menjual anakan gitu ya, terutama mengingat peningkatan minat konsumen terhadap produk-produk peternakan tentunya yang sehat dan berkualitas gitu ya. Berikut ada beberapa langkah dan strategi pemasaran yang dapat Anda pertimbangkan ketika ingin memasarkan entok pedaging atau entok dewasa. Jadi yang pertama, poin pertama adalah segmentasi pasar. Jadi tetap harus menentukan segmen pasar yang tepat. Misalnya untuk pedaging itu rumah makan khas entok gitu ya, restoran. Kalau di tempat jika di tempat Anda ada hotel, bisa juga mensurvei segmen pasar hotel atau konsumen langsung yang menghargai daging entok sebagai alternatif yang sehat untuk dikonsumsi gitu ya. Jadi untuk segmen pedaging ini memang untuk entok masih segmented sebagian, untuk olahan yang bisa dikatakan istimewa ya, rica-rica, ada entok gobios di bilangan daerah mana ya, ada entok goreng dan lain-lainnya. Jadi masuknya ke ranah kuliner ya. Terus yang kedua adalah brandnya. Buat merek yang kuat. Merek itu penting. Jadi buat merek yang kuat dan strategi penempatan yang sesuai. Fokus pada keunggulan entok dewasa seperti rasa yang kaya, rendah lemak, tinggi protein. Itu perlu diedukasi atau kemudian dibuat atau dicantumkan dalam brand. Jadi kalau yang belum mengolah daging sebagai yang bisa dikemas seperti dibuat frozen atau di vakum gitu ya untuk dijual di toko-toko, biasanya pembeli entok dewasa ini membeli dalam bentuk masih hidup, jadi per ekor seperti ayam kampung gitu ya, dan harganya memang bisa dikatakan lebih mahal dibandingkan unggas lainnya ketika di momen-momen tertentu, misalnya seperti saat ini mendekati Agustusan, itu biasanya harga untuk daging entok atau entok daging, entok yang sudah dewasa siap diolah itu lebih tinggi dibanding hari-hari biasa. Kemudian yang ketiga, penjualan langsung dan distribusi. Jadi tentukan apakah Anda akan menjual langsung kepada konsumen atau melalui distributor, atau bahasanya apa kalau di sini, tengkulak atau apa ya. Jadi keduanya memiliki keuntungan dan tantangan tersendiri. Terus yang keempat adalah pemasaran digital. Ini tetap masih penting, seperti halnya menjual DOE atau anakan. Manfaatkan media sosial di situs web untuk membangun kehadiran online. Gunakan konten yang menarik seperti mungkin kalau olahan tidak ada salahnya membuat contoh masakan berikut dengan resepnya, tips memasaknya, dan manfaat kesehatan dari daging entok juga perlu diulas mungkin untuk daging atau untuk penjualan entok pedaging. Di pemasaran digitalnya justru mengarah ke arah itu ya, segmennya ya. Walaupun entok dewasa ini juga tidak hanya dijual daging untuk indukan atau calon indukan di setiap farm, tentu saja menjual entok pedaging atau entok dewasa itu tidak serta-merta hanya akan diolah dagingnya. Untuk pembesaran itu justru biasanya menjadi target peternak yang ingin menjadikan peternakannya itu menjadi peternakan pembibitan atau DOE. Pertimbangannya ketika mereka membeli anakan untuk menunggu dewasa dan untuk memproduksi, siap produksi untuk anakan itu waktunya lebih lama dibandingkan dia beli indukan atau entok dewasa yang siap produksi kemudian siap memproduksi anakannya. Terus kemudian yang kelima, tetap saja melakukan kemitraan dan kolaborasi. Ini juga tetap penting ya. Jadi sebisa mungkin menjalin kemitraan dengan
sama peternak. Kemudian untuk segmen pedaging khususnya bisa ke restoran kali ya, atau koki terkenal atau influencer makanan untuk memperluas jangkauan dan memperkenalkan produk teman-teman semua kepada audiens yang lebih luas. Terus kemudian yang 6, ini juga tak kalah penting, yaitu sertifikasi dan akreditasi. Jadi pastikan bahwa ternak atau unggas entok Anda atau teman-teman memenuhi standar kesehatan dan keamanan yang diperlukan. Boleh juga ada sertifikasi organik atau lainnya dapat menambah nilai produk Anda. Jadi itu biasanya sasarannya sudah cukup lebih luas dibandingkan pasar lokal. Untuk peminat mungkin kalau bisa juga kan untuk dikonsumsi oleh orang luar negeri, umpamanya turis atau pengunjung dari luar negara, ini biasanya mencari yang organik biasanya. Tidak menutup kemungkinan untuk daging entok juga mereka nyari yang organik dan muaranya tetap mencari kesehatan. Selain menambah protein, lemak dan lain-lainnya, juga yang sehat gitu ya. Terus kemudian yang ke-7, ini bisa hadir ke pameran pertanian atau event makanan untuk memperkenalkan produk Anda secara langsung kepada calon pelanggan dan ke investor potensial. Maksudnya jadi kita mengolah makanan dari bahan entok ini, daging entok ini, kemudian dipresentasikan gitu bisa, atau mungkin membuat tester ya, diberikan ke kantor-kantor atau ke instansi yang mungkin bisa lebih cepat, atau kolega kita yang kalau masih aktif jadi pegawai atau karyawan bisa dikenalkan dulu kepada teman-temannya, kemudian bisa menjadi lebih luas lagi nanti untuk pemesanannya. Nah, yang ke-8 tetap memberikan pelayanan terhadap pelanggan kalau sudah dapat pelanggan. Jadi berikan pelayanan pelanggan yang baik dan responsif ya, tanggapi pertanyaan dan umpan balik dengan cepat untuk membangun kepercayaan. Diusahakan jangan sampai low respon ketika sudah mendapat pesanan. Terus yang ke-9 adalah tetap saja harus dilakukan analisa dan evaluasi untuk memantau kinerja pemasaran teman-teman dengan menganalisis data penjualan, umpan balik dengan pelanggan, sesuai strategi teman-teman semua jika diperlukan. Jadi masing-masing ya, untuk pemasaran mempunyai strategi masing-masing dengan cara atau gestur teman-teman yang memiliki. Tentu saja berbeda-beda cara penyampaiannya, tapi muaranya tetap supaya entok ini bisa laku dan laris di pasaran untuk segmen pedaging. Kalau boleh disebut kata kuncinya, untuk pemasaran entok dewasa dapat menjadi niche yang menjanjikan jika dikelola dengan baik dan dengan fokus pada kualitas produk serta nilai tambah yang ditawarkan kepada pelanggan. Jadi untuk dewasa seperti itu ya, mungkin sedikit tutorial atau tips strategi penjualan untuk segmen pedaging. Untuk jenis entoknya sendiri bisa di semua jenis entok, mau lokal, Rambon, Dragon, Jumbo, Superan. Nah, yang paling akhir ini, yang Superan ini biasanya yang paling banyak untuk menyasar sektor pedaging, biasanya memiliki fokus atau segmen yang sudah disiapkan dari awal, baik dalam perawatan atau rangsung pakan. Itu sudah kami jelaskan di pertemuan sebelumnya bagaimana caranya untuk peternakan pembibitan dan peternakan pembesaran. Bisa disimak di video sebelumnya. Jadi bagaimana merawat entok untuk pembesaran ya. Penjualannya bisa melalui strategi di video kali ini. Mungkin tidak perlu panjang lebar ulasan kali ini. Jika ada sharing, ada pertanyaan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Kita belajar bersama di channel ini. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, share, tekan tombol lonceng supaya dapat update video terbaru dari kami. Salam seduluran Selawase, saling dari Tong Sui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.